Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Insyaallah kita akan lanjutkan materi kita di ayat yang ke 33, 34 dan seterusnya dari surat Ali Imran. Tema yang akan kita bahas setelah tentang bukti cinta kepada Allah, setelahnya tentang orang-orang yang Allah pilih atau orang-orang pilihan Allah, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut untuk kita ikuti. Dan sebelum kita masuk pada terjemahan dan tafsirnya, kita coba ambil materi kaidah. Materi kaidah ya. Kita sampai pada pembahasan tentang tasrif ya. Dan makna tasrif yaitu perubahan bentuk kata. Dan tasrif terbagi menjadi dua. Ada tasrif lughawi dan ada tasrif istilahi. Apa itu tasrif lughawi? Yaitu pola perubahan fi'il dengan subjeknya, dan fi'il berdasarkan subjeknya, pelakunya. Berjumlah 14 perubahan sesuai dengan jumlah dhamir. Dhamir itu ada 14. Maka perubahannya berdasarkan jumlah dhamir, baik pada fi'il madhi, fi'il mudhari', dan kemudian fi'il amr hanya pada 6. Yang kedua adalah tasrif istilahi, yaitu perubahan satu bentuk kata ke bentuk yang lain dan memiliki makna yang lain. Ketika dia berubah ke bentuk yang lain, maknanya pun berubah juga. Dan
jika tasrif lughawi terdapat 14 perubahan, maka tasrif istilahi terdiri dari 11 perubahan. Baik, kita langsung ambil pada perubahannya. Di halaman 48. Sebelum kita masuk pada tasrif fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr ya. Pertama-tama untuk menguasai tasrif, maka kita harus menguasai urutan dhamir, yaitu 14 dhamir. Kita baca dulu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. 14 ya. Sekarang kita tasrif ya. Kita tasrif fi'il fa'ala, yaitu dari fi'il madhi. Kita baca ya, 3 3 3 3 2. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Sekali lagi dari awal. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Artinya jelas ya, insyaallah. Fa'ala, dia telah bekerja. Fa'ala, mereka berdua telah bekerja. Fa'alu, mereka laki-laki telah bekerja. Fa'alat, dia perempuan telah bekerja. Fa'alata, mereka berdua perempuan telah bekerja. Fa'alna, mereka perempuan telah bekerja. Fa'alta, kamu laki-laki telah bekerja. Fa'altuma, kalian berdua laki-laki telah bekerja. Fa'altum, kalian laki-laki telah bekerja. Fa'alti, kamu perempuan. Fa'altuma, kalian berdua perempuan. Fa'altunna, kalian perempuan telah bekerja. Fa'altu, saya. Laki-laki perempuan? Bisa laki-laki, bisa perempuan. Fa'alna, kami. Laki-laki perempuan? Bisa laki-laki, bisa perempuan. Dan jika kita ingin lebih kuat dalam menerjemahkan, maka
harus menguasai tasrif. Fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya, dan fi'il amr. Taib, sementara satu dulu. Tasrif fi'il madhi. Berikutnya tasrif fi'il mudhari'. Setelahnya tasrif fi'il amr. Fi'il madhi dan fi'il amr jumlahnya ada 14. Untuk fi'il amr hanya ada 6. Kenapa? Kalau fi'il madhi mudhari' 14. Tapi dalam fi'il amr hanya ada 6. Kenapa? Karena perintah, dan hanyalah yang bisa diperintah orang yang pertama, kedua, atau ketiga? Kedua. Jadi hanyalah yang bisa diperintah yaitu orang yang kedua. Sehingga fi'il amr hanya ada 6, yaitu pada dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Naam. Taib. Sementara cukup. Kita masuk pada ayat. Baik, kita baca kosakata dulu. Muharraron. Halaman berapa ini? 29. Baik, kita baca muharraron. Artinya hamba yang senantiasa berkhidmat, mengabdi. Wada'at, artinya melahirkan atau meletakkan. Fi'il madhi mudhari' wada'at, madhi ya. Tadi kan wazannya fa'alat, wada'at, dia perempuan melahirkan. Asal kata kita baca wada'a yada'u, wazannya fa'ala yaf'alu. Berikutnya samaituha, artinya aku telah menamainya. Samaituha, aku ya. Arti aku dari mana? Tuh. Asal kata kita baca sama yusammi, wazannya fa'ala yufa'ilu. Terakhir u'iduha, artinya aku memohon perlindungan untuknya. Fi'il apa nih? U'idu. U'idu fi'il madhi mudhari'. Mudhari' antas. Fi'il mudhari'. Asal kata kita baca a'ada yu'idu, wazannya af'ala yuf'ilu. Kelas ayat 33. Baik, kita mulai. Innallaha, artinya sesungguhnya Allah. Istofa, sudah. Kalau sudah tidak ada garisnya berarti sudah lewat ya. Sudah lewat Bu ya. Sudah lewat ya. Istofa, memilih.
Nabi Mustafa, nabi pilihan. Istofatnya memilih. Baik, sekali lagi, innallaha astafa. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nabi Adam, wa Nuhan, Nuh, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imran, keluarga Imran, alal alamin, atas seluruh alam. Maksudnya seluruh umat manusia, dari seluruh manusia. Sempurna. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh alam, yaitu maksudnya manusia, umat manusia. Dzurriyyatan. Nah, apa itu dzurriyyah? Sebagai keturunan atau dzurriyyah itu anak keturunan. Anak, cucu, cucunya cucu, anak cucu terus. Sekali lagi, dzurriyyatan, keturunan, sebagai keturunan. Ba'duha, sebagiannya, mim, dari ba'din, sebagian yang lain. Sekali lagi, dzurriyyatan, sebagai keturunan, ba'duha, sebagiannya. Ha kembali ke mana? Ha kembali ke mana? Sekali lagi, dzurriyyatan, terjemahkan, sebagai keturunan. Ba'duha, sebagiannya. Ha kembali ke keturunan. Tas. Mu'anats kan? Sebagiannya mim ba'd, dari sebagian yang lain. Maksudnya, Pak? Maksudnya gimana? Sebagai keturunan, sebagiannya dari sebagian yang lain. Maksudnya saling mewarisi dari bapaknya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, ini penegas, penjelas dari ala Ibrahim wa ala Imran. Kebayang? Coba ulang lagi dari awal. Innallaha astafa, memilih Adam wa Nuh dan Nuh. Taib. Wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ketika menyebutkan Adam dan Nuh tidak menggunakan ala. Tapi ketika menyebutkan siapa? Ibrahim dan Imran, ada tambahan lafaz apa? Ala, ali, keluarga. Dan pernah kita jelaskan, jika disebut ali, keturunan yang ke berapa? 7 keturunan. Ali Saud, keluarga Saud berarti apa? Akan mewarisi terus kerajaan sampai 7 keturunan. Sehingga dzurriyyatan, penjelas, penegas untuk Adam dan Nuh atau Ibrahim dan Imran. Ibrahim dan
Imran. Taib dzurriyatan sebagai keturunan, ba'dhuha min ba'd sebagiannya dari sebagian yang lain. Maksudnya anak-anaknya juga akan mewarisi kenabian, mewarisi kebaikan yang telah dicontohkan oleh bapak-bapaknya. Wallahu dan Allah sami'un maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. Kenapa Allah memilih? Kenapa Allah memilih? Jawabannya karena Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam artian pilihannya Allah itu berdasarkan ilmunya Allah dan Allah maha mendengarnya. Baik. Ingatlah ketika kalau ida apabila dan belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, yang kita diminta ibroh. Jadi bedanya ida sama Kalau ida apabila belum terjadi, kita diminta mempersiapkan diri. Kalau sudah terjadi, yang kita diminta mengambil ibrah. Qalat, ingatlah, qalat berkata, imra'atu Imran, perempuannya itu istrinya Imran. Siapa kemarin? Siapa istrinya Imran yang kita bahas sebelum masuk surat Al-Imran? Hanna. Kalau Maryam anaknya, ibundanya Maryam, namanya Hanna. Rabbi, wahai Rabbku. Aslinya ya Rabbi, wahai Rabbku. Inni, sesungguhnya aku, nadartu, bernadar. Aku bernadar. Siapa nih? Istrinya Imran. Laka bagimu, untukmu, kepadamu, ma apa-apa, fi batni, yang ada di dalam perutku. Maksudnya kapan dia mengucapkan nadarnya? Kapan dia mengucapkan nadarnya? Hana, ketika hamil. Dia bernadar dari kehamilannya, anak yang dikandungnya muharraron. Tadi apa? Muharraron, menjadi hamba yang berkhidmat. Maka taqabbal, terimalah, minni, dariku, innaka, sesungguhnya engkau, anta, benar-benar, penegasnya, as-sami'ul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Sempurna. Ingatlah ketika berkata istri Imran, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu apa-apa yang ada di dalam perutku. Muharraron, menjadi hamba yang berkhidmat, mengabdi. Maka terimalah dariku, sesungguhnya engkau
benar-benar maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, sementara cukup 3 ayat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 33 tentang pilihan Allah dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hak memilih, dan semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba pilihannya. Amin. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih. Hal ini menegaskan Allah memiliki hak memilih. Memilih dari hamba-hambanya untuk menjadi orang pilihannya. Yang Allah pilih siapa? Adam. Kemudian Nuh. Kemudian keluarga Ibrahim. Yang keempat, wa ala Imran, keluarga Imran. Meski apa ya? Keluarga Imran juga nanti bersama dengan keluarga Ibrahim. Maka mengenai ayat ini, sebelum tentang ayat ini, tentang bukti seseorang mencintai Allah. Ada di antara manusia yang mengatakan aku mencintai Allah, dan setiap cinta pasti ada buktinya. Cinta itu membutuhkan bukti. Maka turunlah ayat yang ke-31. Bukti ketika seseorang mencintai Allah adalah mengikuti nabinya, Nabi Muhammad SAW. Dalam segala halnya, dalam perkara akidahnya, syariatnya, kepribadian, akhlak dan adabnya, dalam semua aspek kehidupannya, dia mengikuti, mencontoh Rasulullah SAW. Apa yang Allah berikan? Ketika seseorang memberikan cintanya kepada Allah dengan dibuktikan dengan mengikuti nabinya, mencontoh seluruh aspek dalam kehidupannya, dan tidaklah seseorang akan mengenal Rasulullah SAW, akan mengikuti jejak beliau, melainkan dia harus mempelajari siapa itu Rasulullah. Contoh yang kecil nih, perkara keseharian. Bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana makannya Rasulullah, bagaimana minumnya Rasulullah, bagaimana sholatnya Rasulullah. Ini apa? Yang keseharian. Maka Allah berikan 2 kebaikan. Allah akan mencintainya dan akan berikan maghfirah, ampunan. Dan untuk mendapatkan rahmatnya Allah dibuka dengan ampunan. Kemudian ayat setelahnya tentang ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ketaatan Rasul tidak bisa dipisahkan dari ketaatan kepada Allah, karena Rasul menyampaikan tentang risalah Allah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayat setelahnya, jalannya siapa yang Allah inginkan untuk diikuti? Siapa hamba-hamba pilihannya yang bisa kita jadikan sebagai contoh dan imam dalam kehidupan kita? Tentunya para anbiya, para nabi. Minan nabiyyin, dari jalannya para nabi. Dan jumlah nabi tidak terbatas. Namun yang disebutkan kepada kita jumlahnya ada 25 nabi. Dan mereka lah hamba-hamba pilihan Allah
yang Allah menegaskan innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih. Hal ini menegaskan Allah punya hak memilih. Maka pesan pertama dan nanti sebagai penutupnya, bagaimana kita ini memantaskan diri agar supaya menjadi hamba-hamba pilihannya. Sesungguhnya Allah memilih Adam. Maka pertama kali yang Allah pilih dari ciptaannya Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala memberi Nabi Adam alaihissalam dari seluruh makhluknya. Apa bentuk pilihan Allah? Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya langsung. Allah subhanahu wa ta'ala yang meniupkan ruhnya langsung. Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan para malaikat bersujud kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala menempatkannya di dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Adam alaihissalam dengan diberikan ilmu. Allah ciptakan dengan tangannya, ditiupkan kepadanya ruh, kemudian memerintahkan para malaikat bersujud, menempatkannya ke dalam surga. Jadi apa? Yang sudah memiliki pengalaman di surga adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan yang lebih utama lagi adalah Allah memberikannya ilmu. Wa'allama Adam, dan Allah mengajarkan Nabi Adam ilmu. Maka kemuliaan Nabi Adam alaihissalam itu tidak bisa dilepaskan dari ilmunya tentang Allah. Semakin bertambah ilmu seorang hamba, semakin istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya Nabi Adam dan anak keturunannya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Walaqad karramna bani Adam," dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Adam dan anak keturunannya. Ketika Nabi Adam mendapatkan kebaikan ini juga diwarisi oleh anak keturunannya. Maka kebaikan seorang bapak itu juga akan dinikmati oleh anak keturunannya. Hal kecil misalnya dalam kehidupan kita. Kalau seorang bapak punya harta, kemudian dia meninggal, hartanya menjadi hak siapa? Anak. Ini hal kecil. Demikian juga kemuliaan Nabi Adam akan diperoleh oleh anak keturunannya. Maka Allah mengatakan, sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami membawa mereka di daratan dan di lautan. Rizkinya, kehidupannya anak Adam itu ada di daratan dan ada di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami rizkikan kepada mereka dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami mengutamakan, melebihkan, memberikan banyak karunia kepada mereka dari seluruh makhluk. Dan Nabi Adam alaihissalam nabiyun mukallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika ditanya, hal kana Adam nabiyan, maka beliau mengatakan, na'am kana nabiyan mukallam. Sesungguhnya Nabi Adam adalah seorang nabi dan juga mukallam, nabi yang diajak berbicara oleh Allah. Karena tidak semua nabi diajak berbicara oleh Allah. Hanya nabi-nabi tertentu, di antaranya Nabi Adam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
Yang pertama yang Allah pilih dari seluruh makhluknya adalah Nabi Adam. Yang kedua Nuh, Nabi Nuh. Jika Nabi Adam alaihissalam bapaknya manusia yang pertama, maka bapaknya manusia yang kedua adalah Nabi Nuh. Sehingga disebut dengan Abul Bashar Athani, bapaknya manusia yang kedua. Dan Nabi Nuh alaihissalam, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh, Rasulullah SAW bersabda, asyaratu qurun, 10 abad. Ini jaraknya Nabi Adam dengan Nabi Nuh, asyaratu qurun, 10 kurun. Dan makna kurun dua makna. Para ulama berbeda pendapat pada dua makna. Al-qurun jamak dari qarn. Al-qarn bisa artinya generasi atau masa. Jika diartikan masa, maka satu qarn, satu abadnya berapa tahun? 100. Berarti 10 abad 1000 tahun. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh asyaratu qurun, 10 abad 1000 tahun. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, generasi. Rasulullah SAW bersabda, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa masaku, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Maka jika disebut masa, berapa tahun, Pak? Tidak terbatas dengan tahun, tapi generasi. Dan umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh saja berapa tahun? 950 tahun. Sehingga berdasarkan makna yang kedua, makna yang generasi, mungkin ribuan tahun. Yang selama 10 tahun, 10 abad tidak ada namanya dosa syirik. Dosa syirik itu baru terjadi di abad yang ke-10, di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan tujuan daripada diutusnya Nabi Nuh untuk memperbaiki, dan Nabi Nuh adalah Nabi iya dan Rasul. Kalau sebelum-sebelumnya Nabi-Nabi saja. Kalau Nabi Nuh alaihissalam Nabi iya dan Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi, setiap Nabi belum tentu Rasul. Allah berfirman dalam surat Nuh, inna arsalna Nuhan, kami telah mengutus, menjadikan Rasul Nuh. Maka Rasul pertama kali di muka bumi adalah Nuh alaihissalam. Nabi dan Rasul, dan juga bapaknya manusia yang kedua. Karena di zaman Nabi Nuh alaihissalam, setelah dakwah yang begitu panjang, tidak juga beriman. Maka Allah mengatakan, fama amana illa qalil, tidaklah yang beriman terhadap Nabi Nuh kecuali dikit. Dan Allah mewahyukan kepada Nuh, sesungguhnya kaummu tidak akan beriman. Setelahnya Allah perintahkan membuat kapal. Bikin kapal di tengah kota atau di emperan gunung. Maka semakin mencemooh kaumnya. Oh, itu sudah gila sekarang. Kemarin apa? Kemarin mendakwahi kita, sekarang bikin kapal. Bikin kapalnya di mana? Di tengah kota atau di pinggiran gunung. Maka semakin bertambah kekafirannya. Sekarang Nuh pindah profesi.
dan semakin gila. Sampai akhirnya wafarat tanur, ketika sudah muncul air dari tempat-tempat api mereka. Kapan akan terjadi banjir? Allah mengatakan ketika ada air itu keluar dari tempat-tempat api mereka. Tempat api di mana? Dapur-dapur, di tempat-tempat api mereka. Ketika sudah muncul air, itulah apa? Terjadi banjir bandang yang menghabiskan seluruh manusia. Dan yang naik ke dalam kapal hanya beberapa orang, dikit saja. Bahkan anaknya Nabi Nuh, di antara anaknya Nabi Nuh siapa? Kan'an. Dan istrinya pun tidak mau naik bersamanya ke dalam kapal. Jadi seorang nabi punya anak, punya istri, tapi anaknya nggak mau ikut bapaknya. Jadi ada, ya mungkin saja kan, orang yang soleh atau ustadz, anaknya nggak soleh. Nggak cuma anaknya saja, istrinya juga. Contohnya Nabi Nuh. Akhirnya tenggelam. Dan Nabi Nuh alaihissalam setelahnya memiliki keturunan. Jadi selain Kan'an, Nabi Nuh alaihissalam punya keturunan yang lain, 3. Sam, Ham, dan Yafis. Inilah nanti yang dari ketiga inilah berlanjut keturunan manusia. Karena setelah naik kapal dan selamat, seluruh yang di dalam kapal nanti tidak ada keturunan. Kemudian yang berkelanjutan keturunannya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shaffat ayat 75 sampai 82. Walaqad nadana Nuhum falani'mal mujibun. Dan sungguh kami telah memanggil Nuh. Dan sungguh apa? Nuh telah memanggil kami, yaitu orang-orang beriman. Maka sesungguhnya sebaik-baik orang yang memenuhi panggilannya. Dan kami selamatkan Nuh dan keluarganya dari malapetaka yang besar, yaitu banjir bandang. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan kami jadikan anak keturunan Nabi Nuh mereka lah yang tetap ada, kekal. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Dan kami tinggalkan sebagai pelajaran orang-orang setelahnya. Salamun 'ala Nuhin fil 'alamin. Keselamatan bagi Nuh di seluruh alam. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami demikianlah membalas orang-orang yang baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba yang beriman. Tsumma aghraqnal akharin. Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Maka dari ayat ini menegaskan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan anak keturunan Nabi Nuh yang tetap ada. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwa Nuh adalah bapaknya manusia yang kedua. Maka kita semua yang hari ini keturunan siapa? Nuh. Bahkan Ya'jud Ma'jud juga termasuk keturunan Nabi Nuh. Dan Allah mengatakan lafaz selain wa ala Ibrahim wa ala Imran. Kenapa ketika di Adam dan Nuh tidak disebutkan Allah? Sedangkan pada Ibrahim dan Imran disebutkan Allah. Karena pada Adam dan pada Nuh anaknya tidak menjadi nabi. Taib, Adam. Anak pertamanya siapa? Anak pertamanya Qabil dan Habil. Taib, Qabil dan Habil
akhir perjalanan hidupnya gimana? Qabil membunuh Habil. Qabil membunuh Habil karena penyakit hasad. Habil terbunuh, Qabilnya hilang. Kena adabnya Allah, hilang setelahnya. Taib Nuh, anak pertamanya Kan'an, juga apa? Tidak menjadi seorang nabi atau tidak mewarisi kebaikan bapaknya. Nabi loh Pak. Kalau ustaz sih enggak terlalu lah. Nabi. Jadi kalau mendapatkan waris kenabian itu Masya Allah, nikmat terbesar dalam kehidupan. Namun ketika Allah mengatakan ala Ibrahim wa ala Imran, ketika menyebutkan Ibrahim dan Imran disebutkan ala, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Kenapa? Karena anak keturunannya mewarisi nikmat kenabian. Taib, Nabi Ibrahim alaihissalam, anak pertamanya siapa? Anak pertama Ismail apa Ishak? Ismail pertama kalinya. Dari ibunda Hajar. Kemudian setelah nanti Ismail sudah beranjak dewasa dan setelah peristiwa disembelih, kemudian diganti dengan domba yang besar, barulah Allah kasih tambahan Ishak. Jadi lahirnya Ishak setelah ujian penyembelihan. Maka Nabi Ismail dan Ishak nabi atau bukan? Ismail dan Ishak nabi bukan? Nabi. Berarti apa? Mewarisi nikmat kenabian. Wa ala Imran. Wa ala Imran, ulama dua ya. Pada dua tafsir. Imran bapaknya Nabi Musa dan Imran bapaknya Maryam. Namun pendapat jumhur ulama tafsir, bahkan sebagian besar dan hampir keseluruhan, yaitu pada Imran bapaknya Maryam. Kenapa? Konteks ayatnya. Makanya konteks ayatnya setelahnya tentang mengenai kisahnya Maryam. Wa ala Imran, keluarga Imran. Di zaman itu kesolehan imamnya dalam agama itu keluarga Imran. Keluarga besarnya Imran. Imran, Nabi Zakaria, keluarga besarnya. Maka dari Imran inilah lahir Maryam. Maryam ini apa? Perempuan Sayyidah. Di antara perempuan-perempuan pilihan Allah adalah Maryam. Maka dari Maryam lahir Nabi Isa alaihissalam, nabi terakhirnya Bani Israel. Jadi nabi penutupnya Bani Israel adalah Isa alaihissalam. Dan Allah berikan kitab Injil. Karena tidak semua nabi itu punya kitab, diberikan risalah. Tapi Nabi Isa alaihissalam nabi ia dan mendapatkan risalahnya. Maka dari ayat ini menegaskan pilihan Allah itu jatuh pada 4 manusia: Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran.
Meski keluarga Imran nanti tetap bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi apa? Jalur nasabnya Imran, keluarganya Maryam itu nanti kembali kepada Sulaiman ibnu Daud yang kembali kepada Ishak. Jadi disebut 3 atau 4 boleh. Allah mengatakan dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd, sebagai keturunan sebagiannya dari sebagian yang lain. Dzurriyyatan ini penjelas penegas kepada ala Ibrahim wa ala Imran. Keturunan yang melanjutkan nikmat kenabian, dan ini menegaskan nikmat seorang bapak, nikmat seorang kakek itu berdampak kepada anaknya jika Allah pilih menjadi orang-orang pilihannya. Dan ini ayat juga menjadi motivasi. Apa motivasinya? Agar anak keturunan itu apa? Meniru, meneladani kesolehan nenek moyangnya, agar mendapatkan kebaikan yang sama. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketika Allah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh, dan pilihan ini pilihan secara pribadi, dianya saja. Pilihan yang kedua, pilihan keluarga. Jadi ada orang-orang yang Allah pilih dia sendiri, keluarganya tidak mewarisi. Ada pilihan Allah itu yang dia dan keluarga besarnya. Mungkin enggak Pak, dalam keluarga yang soleh cuma satu? Mungkin kan, dia sendirian, yang lainnya kurang, ya soleh tapi kurang gitu. Maka sudah ada contohnya, Adam dan Nuh. Kalau keluarga besar soleh-soleh semuanya, sudah ada contohnya. Siapa? Ala Ibrahim wa ala Imran. Dan juga diikuti oleh anak keturunannya. Sehingga kita bisa katakan ya, Adam dan Nuh pilihan Allah secara sendiri. Ala Ibrahim dan ala Imran pilihan Allah secara keluarga besar. Kenapa Allah pilih? Allah tunjukkan sebabnya. Karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam artian Allah itu memilih tidak tiba-tiba. Ada sebab-sebab yang menjadikan Allah itu mengetahui pantas dijadikan sebagai hamba pilihannya. Dari sinilah Pak, pesan untuk kita semuanya, Allah punya hak memilih. Dari semua manusia yang Allah pilih menjadi hamba pilihannya siapa? Orang beriman. Dari sekian banyak orang beriman, seluruh orang beriman yang Allah pilih menjadi hamba pilihannya lebih khusus lagi siapa? Para nabi, orang-orang soleh. Kemudian apa? Para nabi. Setelah siddiqin, syuhada, solihin, di atas mereka para nabi. Dari sekian jumlah para nabi yang banyak, yang tak terhitung, wallahu a'lam bi'adadihim, Allah yang lebih tahu dengan jumlah mereka yang pasti. Dari semua nabi-nabi dan rasul yang menjadi nabi rasul pilihan ulul azmi, Nabi Nuh, kemudian Musa, Isa, Ibrahim, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menegaskan Allah Subhanahu wa taala memiliki hak memilih kita menjadi hamba istimewanya, hamba pilihannya. Dan pilihan Allah itu tidak tiba-tiba.
Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Setelah Allah mendengar, Allah maha mengetahui, kemudian Allah tetapkan, Allah memilihnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah, wa idibtala Ibrahim rabbuh. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan ujian begitu banyak, perintah-perintah dan larangan. Setelah bisa melewati ujian, baru Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama, aku menjadikan engkau sebagai imamnya manusia. Jadi Allah memilih Nabi Ibrahim itu tidak tiba-tiba, tanpa sebab. Namun ada sebab-sebab yang telah dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dialami Nabi Ibrahim? Ujian demi ujian, perintah, larangan-larangan. Setelah lulus semuanya, barulah Allah tetapkan menjadi seorang imam. Maka sami'un alim menjadi apa? Tahlil li aslil istifa, sebagai penentu kenapa Allah memilih. Maka yang menjadi pesan kepada kita semua adalah bagaimana kita memantaskan diri menjadi hamba-hamba pilihannya. Di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi hamba pilihannya dari seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan dan juga Al-Hakim dalam Mustadraknya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membagi-bagi akhlak di tengah-tengah kalian, sebagaimana Allah membagi untuk kalian rezeki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Perkara dunia semuanya rata, sama rata. Ada orang yang baik, Allah kasih dunia, ada. Ada orang yang kafir, Allah kasih dunia, ada Pak? Ada gak orang kafir kaya? Ada saja. Kayak pesimis banget. Ada gak ustadz yang kaya? Oh banyak. Seharusnya gitu, banyak. Dalam perkara dunia, ada gak orang yang soleh kaya? Banyak. Ada gak yang toleh kaya? Ada. Biar optimis, banyak orang kaya ke masjid itu. Dalam perkara dunia tidak menjadi barometer Allah itu suka atau gak suka, karena Allah memberikan kepada semuanya. Ada orang soleh kaya, ada, gak soleh pun ada. Rasul mengatakan setelahnya, wala yu'til iman illa liman ahab, dan Allah tidak memberikan iman kecuali kepada hamba yang Allah cintai. Menjadi orang beriman itu sudah pilihan Allah. Dalam riwayat yang lain, wala yu'tid dina illa liman ahab, dan Allah tidak memberikan tentang pemahaman agama kecuali kepada hamba pilihannya. Dalam satu riwayat iman, dalam satu riwayat ad-din, agama. Karena orang yang dia menjalankan agamanya akan mendapatkan kesempurnaan iman. Iman itu tidak satu derajat, gak satu garis sama. Namun iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang imannya sempurna, ada yang imannya setengah-setengah, ada yang imannya itu sebesar biji sawi. Meskipun tetap ada jaminan masuk surga.
Siapapun orang yang beriman kepada Allah, meskipun sebesar biji sawi, tetap ada jamin masuk surga. Tapi dicuci dulu di dalam api neraka. Di antara tanda lain, tanda pilihan Allah, Allah itu memilih. Dan ini sebagai penutup ya, karena waktunya habis. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, bersabda Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi'abdi khairan," jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, ista'malahu, Allah akan menggunakannya. Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, Allah akan menggunakannya. Qalu, maka para sahabat bertanya, kaifa yasta'milu, bagaimana caranya Allah memakai kita? Rasul mengatakan, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Allah memberikan taufik kepadanya, Allah memudahkan untuknya untuk memperbanyak amal soleh sebelum wafatnya. Di antara tanda Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, sebelum wafat itu digunakan dalam kesibukan yang baik. Dan para ulama mengatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih wa man mata 'alaih bu'itsa alaih. Barang siapa yang seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya, dan dia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan terakhir dia wafatnya. Jadi kalau biasanya main HP terus, main game terus, waspadalah ketika mati sedang main game, dan nanti dibangkitkan dalam keadaan main game. Yang suka tiap hari merokok saja, khawatirlah ketika susah nyebutnya apa? Ketika wafat dalam keadaan seperti itu. Yang biasanya mengaji, sholat sunnah, atau sedekah, atau berbakti kepada orang tua, atau kesibukan apalah, sesuatu yang amal soleh, amal yang mendatangkan ridho dan cintanya Allah, Allah insya Allah akan wafatkan dalam kebiasaan itu. Dan jika diwafatkan dalam kebiasaan itu, ketika dibangkitkan nanti keadaannya seperti dia wafat terakhir. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain tentang seorang sahabat yang meninggal dalam keadaan ihram, maka Rasul mengatakan jangan ditutupi, biarkan, kuburkan dalam keadaan seperti itu, karena kelak akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah itu Pak, dingin Pak. Wah belum mati. Udah selesai Pak.